Tunggu sebentar. Orang ini benar-benar kuat. Dia pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Kau akan mendapatkan balasanmu. Pembalasan. Apakah orang-orang ini terlihat familiar? Boom. Kemana Shanti dan Aji lari lagi? Bos membutuhkan beberapa saudara yang dapat dipercaya. Aku sudah mengirim saudara-saudara doxing itu ke sana. Suruh mereka tampil dengan baik di sana. Jangan mempermalukanku. Baiklah. Wang Yu, kau menyakiti saudara-saudaraku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tenang, mulutmu tidak berharga. Jangan membuatku menghancurkannya. Saudara-saudara, aku telah mengecewakan kalian. Cepat ambil darah untuk pengujian, aku sangat mengantuk. Membuka perusahaan pengawal, dan benar-benar mengatakan kepadaku bahwa dia tidak punya uang. Semua uangnya pergi ke saudara-saudara. Sisanya pergi ke keluargaku. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Menjadi bos kecil dan berakhir seperti ini. Masih mencoba untuk bertindak setia. Sudahlah. Saudara-saudara, sekarang tangan dan kakiku lumpuh. Dan aku terperangkap di ruangan gelap ini. Tidak dapat membalas dendam pada kalian. Di kehidupan berikutnya kalian menjadi kakak laki-laki. Dan aku akan menjadi adik kecil kalian. Aku lihat kau sangat setia. Setia. Aku menyebabkan saudara-saudaraku terbunuh. Hak apa yang kumiliki untuk berbicara tentang kesetiaan? Bocah. Aku suka orang setia. Bantu aku. Anda salah orang. Itu bukan masalah. Untuk menjadi orang hebat, seseorang harus menderita terlebih dahulu. Sakitnya kelahiran kembali. Bisakah kau menanggungnya? Jika Anda dapat membantuku membalas dendam, Anda bisa mengambil nyawaku. Bagus. Bangkit. 7 meridian dan 8 pembuluh darah. Kelahiran kembali. Duan Tianlu. Bisa menahan kelahiran kembali. Daging ini bukan lagi fana. Ada apa? Tidak tahan lagi. Kemarilah. Sial. Dia belum matikan. Kenapa aku tidak menyadarinya kemarin? Orang malam ini masih memiliki harta. Monster. Orang tua. Kau belum memberitahuku. Apa yang kau ingin aku bantu? Ingat gua, Bufan. Kau harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir, Pak Tua. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Apa kau sudah cukup? Sekarang giliranku. Saudara. Seperti yang diharapkan, aku memiliki warisan. Kau pikir kau bisa menindasku? Saudara. Kami buta akan KXI Batain ME. Mohon ampuni kami. Kakakku melakukan hal yang sama sebelumnya. Memohon padamu kan? Lalu bagaimana? Saudara, kami hanya melakukan ini untuk orang lain. Jaga keluarga. Ayah membangun tulang ibu mengisi daging. Siapa yang tidak melakukan ini untuk memberi makan keluarga mereka? Lalu bagaimana denganmu? Kau memberi makan keluargamu dengan daging dan darah orang lain. Saudara, kami salah. Kalian boleh pergi sekarang. Aku belum ingin pergi. 1 tahun kemudian.
Metode kultivasi macam apa yang diberikan orang tua ini? Ini semua tentang menggunakan Guo Bufan sebagai samsak tinju. Dendam darah yang sangat dalam. Saudara, Feng Xiao sudah mati. Apa yang kau katakan? Feng Xiao dibunuh oleh Wang Yu. Dia sudah pergi. Jika bukan karena makanan dari Bos Feng, aku pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Bos Feng, aku akan datang untuk memberi hormat. Selamat tinggal bos dari penjara. Selamat tinggal bos dari penjara. Selamat tinggal bos dari penjara. Wanita tua, apa kabarmu? Berhenti berpura-pura menyedihkan. Aku beritahu jika kau tidak bisa membayar kembali uangnya, aku akan membakar rumah ini. Tidak mungkin. Bukannya kami tidak ingin membayar kembali uangnya. Hanya saja kami tidak punya uang. Duan Tianru, kau belum mati. Nak, di mana saja kau selama ini? Ibu, kau sudah bekerja keras. Ibumu beberapa hari ini mengalami mimpi buruk setiap hari, mengatakan sesuatu terjadi padamu. Dia pergi ke kuil untuk berdoa beberapa kali sehari. Ibu, aku minta maaf. Kau sudah banyak menderita ya? Nak, Biarkan aku mengurus sesuatu dulu. Aku akan membiarkanmu mati lagi. Bukankah aku sudah memutuskan uratmu? Penasaran? Aku akan membiarkanmu mengalaminya, maka kau akan tahu. Cepat. Selain itu, aku adalah kakak laki-lakimu. Kakak laki-laki akan memberimu pelajaran. Bawa aku ke Wang Yu. Haozi. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kau mengundangku makan malam kan? Duan Tianlu, jangan sombong. Beritahu aku di mana Wang Yu. Dia di sini. ayah. Putrimu akan segera bersamamu. Duan Tianlu, jika kau punya nyali pergi temui Wang Yu sendiri. Saudara Wang Yu, Duan Tianlu, telah datang untuk dengan hormat mengirim Zhu Kuhai ke alam baka. Wang Yu sudah keterlaluan. Serang. Bagaimana jika aku mengatakan ini adalah kesalahpahaman? Apakah kau akan percaya padaku? Dasar kau harimau betina, berani menyembunyikan racun di mulutmu. Ayah. Putrimu di sini bersamamu. Binatang. Kau bahkan memanfaatkan seseorang yang akan mati. Kau juga memanfaatkan. Tidak masalah. Aku akan The mati film was dalam 5 detik. translated and narrated by M Media. 5, 4, 3, 2, 1. Bahkan Tuhan mempermainkanku. Kenapa racunnya bereaksi sekarang? Tidak ada gunanya. Kau menyelamatkanku. Bisakah kau membiarkan seseorang selesai bicara? Orang tua itu baik-baik saja sekarang. Terima kasih Tuan Duan. Aku hampir tertipu oleh trik Wang Yu lagi. Kali ini terima kasih kepada Tuan Duan karena telah membantuku. Bantu aku mendetoksifikasi. Jika tidak, aku khawatir setelah hari ini keluarga Zhu Kuai akan musnah. Apa arti gelang ini?
Nona Su, bolehkah aku menjabat tanganmu? Tuan Duen, apakah sudah selesai? Yusudi, ambil uang dari rumah dan berikan kepada Tuan Duan. Tuan Duan, mohon terima ini. Pak Tua, kebetulan aku sedang kekurangan uang sekarang. Jadi aku akan menerimanya. Sedikit uang ini, dibandingkan dengan hidup Kuzuko-hai, bukanlah apa-apa. Orang tua, mengapa putra kita belum kembali juga? Tunggu sebentar lagi. Dia tidak boleh menyebabkan masalah di luar. Ibu dan ayah, Ini, begitu banyak uang. Begitu banyak uang. Dari mana ini berasal? kebetulan aku menyelamatkan patriark keluarga Su. Ini adalah hadiah yang mereka berikan padaku. Itu bagus. Itu bagus. Mulai sekarang, kita tidak akan membutuhkan Xiao Xiao untuk mendukung kami lagi. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kemana Tian Lu pergi? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Ikut denganku. Meskipun kau lumpur, aku tidak pilih-pilih. Biarkan aku pergi. Siapa? Tian Lu, akhirnya kau datang. Apa kau baik-baik saja? Kau bocah, apa kau yang memukulku dengan tutup botol? Kau mencari mati. Kau ingin mati? Kakak, aku salah. Dia hanya seorang pemulung. Banyak orang telah melecehkannya. Dan dia tidak pernah melawan. Sudahlah, Tian Lu. Dia tidak salah. Apa kau baik-baik saja? Baguslah kau baik-baik saja. Menyedihkan. Bajingan. Jika kau punya nyali, jangan biarkan wanitamu pergi memulung. Menyedihkan. Kau mencari mati. Sudahlah, Tian Lu. Dulu saat si mata satu sesekali datang berkunjung, para berandalan ini akan sedikit menahan diri. Tapi dia sudah tidak ke sini selama beberapa hari ini. Jadi aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Oh tidak, sesuatu mungkin telah terjadi pada si mata satu. Ayo pergi. Pergi periksa di sana. Mata satu. Duan Tian Lu, aku tidak mengkhianatimu. Lepaskan dia. Ya, Aku tahu. The film was translated and narrated by M Media. sedikit ke kiri. Kau tidak berguna, bahkan tidak bisa melakukan hal kecil seperti itu dengan benar. Yang ingin kukatakan adalah, kau memiliki kemampuan untuk menikahi Wang Yu. Aku bertanya-tanya siapa itu? Bukankah ini adik kecilku yang baik yang menggandongku ke tempat tidur? Tak tahu malu. Sepertinya kau bukan pengantinnya. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa Wang Yu pantas untukku? Garis keturunanku yang mulia. Yang disebut dengan kaum bangsawan, tak lebih dari sekadar menjadi mainan seseorang. Keluarga seperti Wang, keluarga kaya di matamu, tidak lebih dari bidak bagiku. Kau berani berbicara padaku seperti itu? Hari-hari ini, orang-orang bahkan tidak bisa mendapatkan cukup makanan. Demi uang, aku bisa menjadi pengiring pengantin. Kau juga bisa. Ini adalah wilayah keluarga Wang. Aku tidak peduli apa yang kau rencanakan di keluarga Wang, tapi mohon jangan menghalangi jalanku. Lama tidak bertemu saudaraku yang baik. Saudaraku masih sangat tertarik pada wanita saudaramu ya. Seperti yang diharapkan, tidak lebih dari sampah. Terperangkap oleh apa yang disebut kesetiaan. Aku beritahu padamu Duan Qianlu, Jiang Qingshuan menceritakan semuanya tentang perbuatanmu yang mulia. Aku tidak menyangka kau begitu tangguh di luar. Tapi seorang pengecut di dalam. Aku sudah memberitahumu. Kenapa kau masih berbicara tentang kesetiaan di saat seperti ini? Otakmu ini pasti agak sakit. Bukan? Apel.
Bukan. Tidak semua orang bisa menjadi saudara. Saudara. Hari ini, akan kutunjukkan padamu apa artinya persaudaraan. Jaga baik-baik Duan Tianlu. Aku mendengar jeritan. Aku akan memberi saudara-saudaraku hadiah 10.000 lagi. Duan Tianlu. Kau berani datang ke sini sendirian. Biar kutunjukkan keramahan. Aku suka. Makanan pembuka ini. Tangkap dia. Kalian semua orang bodoh yang tidak berguna. Tianlu, Kenapa kau ada di sini? Bangun. mata satu bilang datang ke sini sama saja bunuh diri. Jadi kau datang untuk mati bersamaku. Aku, Hari ini adalah hari pernikahanku. Jika ada yang mempermalukanku, aku akan membunuh mereka. Tangkap dia. Sampah tidak berguna. Hari ini adalah pernikahan putraku Huanlong. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Ayah. Hormat. Wang Huanlong. Putramu menjebakku. Kau membicarakan kehormatan denganku di sini? Jadi kenapa? Keluarga Wangku selalu menindas orang. Tidak ada yang berani menagih hutang dari keluarga Wangku. Aku bersikeras untuk menagihnya. Bersikeras menagih. Jari mana yang kau gunakan untuk menagih? Akan kupotong jari itu. Kapan seorang gelandangan berani berteriak pada keluarga Wangku? Memotong satu tangan saja tidak cukup. Aku ingin dia dibawa keluar secara horizontal. aku ingin lihat siapa yang berani. Dia sebenarnya seorang cacat. Aku berharap bisa bersenang-senang. Sekarang, aku hanya bisa memberikannya kepada saudara-saudaraku untuk The dinikmati. film was Kamu. translated and narrated by Benar. M Media. Mantan saudaramu. Kurang ajar. Beraninya kau menyentuh putraku di depanku. Dengarkan perintahku. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Ya, Dengan aku di sini, Duan Tianlu tidak akan mati semudah itu. Jusudi. Hak apa yang kau miliki untuk melindunginya? Tuan Duan Tianlu adalah tamu terhormat keluarga suku Haiku. Dia membuat keributan. Aku akan bergabung dengannya. Kau kentut tuan. Bagaimana bisa kau belum mati juga? Ayah, kenapa kita harus takut padanya? Tamu terhormat. Kesombongan seperti itu, aku khawatir kaulah Zikuhai mencari alasan untuk memulai perkelahian. Duan Tianlu, dia bukan hanya tamu berharga keluargaku. Dia juga tunanganku. Tunangan. Duan Tianlu, apa kau tidak suka tipeku? Kamu tidak boleh. Dia dipenjara karena mencoba mengambilku secara paksa. Sepertinya putri terhormat dari keluarga Chokohai tidak terlalu pandai melatih pria. Sepertinya aku harus melatihmu dengan benar. Jika kau tidak bisa mengendalikan tunanganmu, aku bisa melakukannya. Kau tahu, aku punya kemampuan itu. Namaku Chu Shudi adalah sesuatu yang bisa kamu ucapkan dengan santai. Wang Yu. Wilayah siapa ini? Serang, jangan bergerak. Jusudi. Sepertinya tunangan yang kau temukan hanya sebuah kepura-puraan. Keluarga Cuku bersedia untuk memberimu alasan. Kami sudah memberimu muka. Kedua keluarga ini sudah lama bersaing. Tak satu pun bisa unggul. Ini masalah besar, Duan Tianlu. Apa gunanya berpura-pura? Keluarga Wang sudah meracuniku. Jika bukan karena anak ini, aku sudah mati. Kalian melakukan ini. Ayah, aku melakukannya untuk keluarga Wang kita. Kau pandai menyebabkan masalah bukan menyelesaikannya. Hari ini aku tidak hanya akan Duan Tianlu membawanya pergi dengan selamat. Pernikahan putramu seharusnya tidak terjadi hari ini. Orang tua Zu, apa kau pikir aku akan menyerangmu tanpa alasan?
Kau bisa bertanya pada sampah ini, yang berlarian berputar-putar, apakah aku tidak punya otak? Mungkinkah kau punya trik lain? Kau tidak ingin aku menikah hari ini. Kau bermimpi. Apa kau tahu siapa yang akan kunikahi hari ini? Taipan Uptown, Putri Xiao Wei. Ini sebenarnya anak perempuan seorang Taipan Uptown, Putri Xiao Wei. Tamat riwayatku. Sekarang, aku benar-benar akan mati, bersama Tianlu. Juku Hai. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Berlutut sekarang juga. Dan bersujud padaku beberapa kali, kembali ke keluarga Sumu. Akan kubiarkan kau hidup beberapa hari lagi, tunggu keluarga Wangku menyelesaikan skor. Putriku, apa yang akan kita lakukan? Ayah, jika bukan karena Duen Tianlu, tidak akan ada kami. Mereka bilang, bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Bos Xiao Wei telah tiba. Siapa yang baru saja mengatakan, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal? Bos Xiao, kau juga melihatnya. Juku Hai ini sengaja datang ke rumah kami untuk membuat masalah. Juku Hai, kupikir kau ular lokal. Hidup sedikit terlalu nyaman. Aku tidak peduli dengan wajahku, tapi wajah Bos Xiao mewakili wajah Uptown. Tuan Xiao Wei, kelompok orang inilah yang menyebabkan masalah di pernikahan. Kau tidak boleh membiarkan mereka pergi. Aturanku adalah, jika kau ingin pergi melalui pintu ini, itu 3 luka dan 6 lubang. Apa itu 3 luka dan 6 lubang? 1 tikaman tepat menembusmu. Umumnya dikenal sebagai 3 luka dan 6 lubang. Xiao Wei, aku tahu. Kau hanya ingin mengendalikan kota ini. Dengan menikahi keluarga Wang, aku Zuko Hai menjadi penghalang terbesarmu. Setidaknya kau tidak hidup selama ini dengan sia-sia. Aku, Zuko Hai, bersedia menyerahkan semua properti saya. Hanya memintamu untuk mengampuni nyawa Tuan Duan, ayah mertua. Ini tentang harga diri. Aku tidak bisa setuju. Dasar beranda. The film was Simpan saja translated rencana kecilmu and itu. narrated by M Media. Beraninya kau mengancamku. Tapi dia sebenarnya benar. Mukaku harus dibayar dengan darah untuk Tuan Duan Tianlu. 3 luka dan 6 lubang ini, aku, Zuko Hai, akan menerimanya. Aku jelas menggunakan banyak kekuatan. Kenapa? Itulah yang dilakukan pria sejati. Aku akan membiarkanmu pergi dengan 2 luka dan 4 lubang. Siapa yang membiarkan siapa pergi, masih belum jelas. The film Bagaimana was kabarmu? translated Apakah kamu and baik-baik saja? narrated by M Media. Jangan khawatir. Pisau itu palsu. Ayah. Keterampilan yang sangat brilian. Kupikir kau yang terbaik di Top City. Kau punya penilaian yang bagus. Aku tidak menyangka kau sebodoh ini. Tuan Duan Tianlu. Hidupku yang lama tidak akan cukup untuk mengganti. Ayah, milikku juga. Aku juga. Kenapa kalian semua ikut campur? Xiao Wei, Duan Tianlu juga memikirkan Feng Xiao. Tuan Xiao Anda dikenal karena kesetiaan Anda. Pertimbangkan saja posisi Duan Tianlu sebagai bawahan, dan jangan mempersulitnya. Siapa Feng Xiao? Mantan bosku. Tuan Xiao, Wang Yu berurusan dengan Feng Xiao untuk rencanamu. Wang Yu juga tidak bersalah. Kau juga terlibat dalam hal ini? Dasar bocah. Aku mendengarkanmu karena hormat. Kau tahu, Sepertinya kalian semua adalah sekelompok tikus. Sekumpulan sampah. kita sudah selesai. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan kita. Cepat-cepat bersujud kepada Tuan Xiao. Jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan tentang orang tuamu. Orang tua, aku tahu maksudmu baik. Tapi, aku akan menanganinya sendiri. Wen Jun, bersikap lunak padanya. Aku cukup mengagumi anak ini. Ayah mundur. Ini adalah seorang ahli. Sejak aku keluar, ini pertama kalinya seseorang bertahan 50% dari pukulanku. Orang-orang yang berbicara besar sebelum melawanku tidak pernah tetap berdiri setelahnya.
Ini pertama kalinya aku melihat seseorang bertahan 5 menit melawan Wen Jun. Sepertinya banyak yang telah menderita di bawah tinjumu. Setidaknya, bukan aku. Apakah kau bahkan seorang pria? Aku kalah. Bos kota hanya membawa satu wanita. Panggil yang lainnya. The film was Tulang-tulang ini. translated and narrated by Saudara, M mari kita Media. selesaikan skor ini. Ayah, Seperti yang diharapkan, dia memukul Xiao Wei. Kita selesai. Aku bisa membuktikan aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tadi kau hormat padaku. Aku akan hormat padamu sekarang. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Mari berdamai. Apa yang bisa dibuktikan dengan jabat tangan? Itu bisa membuktikan empati. Apakah dia tahu rahasiaku? Sudahlah. Bagaimana mungkin? Aku sangat mengagumi Tuan Duan Tianluo. Mari lupakan masalah ini. Biarkan saja. Gelang itu sudah membuktikan perasaannya yang baik terhadapku. Dan dia tahu rahasiaku. Jadi dia benar-benar menjagaku. Ayah mertua, biarkan saja. Kita tidak bisa. Keluar. Beraninya kau mempertanyakan keputusan Tuan Xiao. Minta maaf sekarang. Maaf. Ayo pergi. Duan Tianluo, kamu tunggu saja. Katakan, siapa kau? Kenapa kau menghentikanku untuk membalas dendam? Salam Tuan Muda. Jangan coba-coba mengklaim hubungan keluarga denganku. Kau pasti sudah mati jika bukan karena gelang ini. Tuan Muda, tenanglah. Kita semua pernah. Orang-orang Hulau. Terutama Wen Jun yang terlahir dengan cacat bawaan. Hulau meregangkan tendonnya dan memperkuat tulangnya. Itulah sebabnya dia memiliki fisik yang kuat sekarang. Tidak heran dia dan aku sangat mirip. Hulau pasti mempercayakan sesuatu padamu, Tuan Muda. Dia hanya mengatakan bahwa aku akan tahu ketika waktunya tiba. Gua, Bu, Fans. Apa yang telah kau lakukan? Seperti yang diharapkan, Gua Bufan dulunya adalah saudara kita. Dia mengkhianati saudara-saudaranya, dan sekarang dia menjadi pemimpin hebat ini. Jadi, Hulau ingin aku membalaskan dendamnya. Balas dendam, harus membalas dendam padanya. Sekarang aku tidak akan mengeluarkan biaya untuk memperluas lingkup pengaruhku. Semua demi membalas dendam padanya suatu hari nanti. Hulau memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Dendamnya adalah dendamku. Hulau adalah penilai karakter yang baik. Hanya ada satu kali dia membuat kesalahan. Dia bersedia mempercayakan segalanya padamu. Pasti ada alasan untuk itu. Tapi, itu bukan alasan bagimu untuk menghentikanku membalas dendam. Gua Bufan sekarang mengincar Shenzhen. Wang Huanlong masih memiliki pengaruh di Haicheng. Dia masih memiliki kedudukan jika dia tahu tentangmu. Aku mengerti. Sekarang Wang Yu. Tidak signifikan. Aku akan mengurusnya untukmu. Dendam ini, aku sendiri yang akan memikulnya. ya, Ya, Duan Tianlu. Mungkin menyukai seseorang seperti Kasus Hudi, benar? Murni. Cantik. kau orang cacat. Kenapa kau berpakaian begitu rapi? Apa yang kau inginkan? Duan Tianlu tidak akan membiarkanku bersenang-senang. Jadi aku akan membuatnya membayar harga. Kalau begitu, pergilah cari dia. Kau adalah kekasih masa kecilnya. Kau melihatnya. Duan Tianlu sangat kuat sekarang. Jika kau berani menyakitiku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Dia kuat, ya. The film was translated Tidak ada and wanita narrated yang by pernah M berani Media. memberitahuku pria mana yang kuat. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan. Apakah dia kuat? Atau aku yang kuat? Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Betapa menjijikan. Tidak heran Duan Tianlu tidak pernah memiliki perasaan apapun padamu, bahkan meskipun kalian sudah bersama sejak kecil. Lupakan saja. Kalian beri pelajaran pada orang aneh jelek ini. Betapa mengecewakan. Berhenti. Memukulinya seperti ini terlalu mudah baginya. Duan Tianlu.
Lu, saudara Lu. Tian Lu, apa kau akan tidak menyukaiku? Aku sangat jelek. Dan seorang yang lumpuh. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Tendon kakimu hanya rusak. Aku akan mencarikan yang baru untukmu. Aku ingat dulu. Kau melumpuhkanku, bukan? Bukan aku. Itu semua Wang Yo. Bajingan itu menyuruhku melakukannya. Setiap ketidakadilan ada pelakunya. Kau, pergi cari dia. Tian Lu, Tunggu aku. Sedikit sakit. Bangun dan cobalah. aku tidak bermimpi. Monster macam apa Dun Tian Lu itu? Operasi yang sangat tepat. Bahkan kekaisaran kita tidak bisa melakukannya. Duan Tianlu, apakah dia benar-benar sekuat yang kau katakan? Apa kau mempertanyakan penilaianku? Apakah regen ini ajaib seperti yang kau klaim? Lalu mengapa kau tidak mencobanya? Ini adalah diuji pada banyak nyawa. Kau tidak perlu mempertanyakan kekuatannya. Adapun mengapa aku tidak menggunakannya. Duan Tianlu. Duan Tianlu. Benar. Seseorang mengatakan Dun Tian Lu akan mencari masalah denganmu malam ini. Mencari masalah denganku. Maka kau akan tahu siapa yang dalam masalah. Kau yang bertanggung jawab atas pabrik ini. Dari manapun ini berasal, keluar. Ini tempat kami. Kenapa kami harus keluar? Sepertinya mereka di sini untuk merusak tempat ini. Bahkan menghancurkan seekor anjing. Kau harus melihat botolnya, kan? Kau cukup tangguh. Siapa kau? Pabrik ini aslinya milikku. Namaku Duan Tianlu. Kau Duan Tianlu. Akhirnya aku menemukanmu. Tangkap dia. Teman-teman, aku belum bilang kerjaanku apa, dan kalian sudah menyerang. Kakak, aku akan membalaskan dendammu sekarang. Apa ausam bagimu? Kau tidak layak menyebut nama saudaraku. Kau pembunuh. Wang Yu. Rencana yang sangat licik. Hari ini aku akan membalaskan dendam saudaraku. The film was translated and narrated by M Media. Jangan pukul Kak Tian Lu. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Duan Tianlu. Selama kau berada di pabrik, untuk mendapatkan bagian yang lebih besar, kau dengan brutal membunuh saudaraku. Hari ini kau harus mati untuk ini. Kalian semua telah ditipu oleh Wang Yu. Itu semua adalah rencana Wang Yu. Wang Yu tidak kekurangan uang atau wanita. Mengapa dia menyakiti saudara-saudara kita? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Saudara, jangan biarkan dia membodohimu. Hari ini aku membalaskan dendam saudaraku. Saudara. Bagaimana kau memiliki foto saudaraku? Mereka semua mati karena aku menyimpannya agar dia bisa melihatku membalaskan dendamnya. Aku masih tidak bisa mempercayaimu. Seperti yang kau katakan, Wang Yu kaya dan berkuasa. Dia tidak perlu menargetmu. Aku juga punya kekuatan untuk menyingkirkanmu. Kenapa aku tidak melakukannya? Ingat, saudaraku sedang mengawasi kau. Darah dibalas dengan darah. Hai Ozzy. Hai Ozzy.
Mengapa aku merasa kau bahkan lebih menawat setelah dilumpuhkan? Ini buruk. Ini buruk. Semua saudara telah dilenyapkan oleh Duan Tianlu. Apel. Mungkinkah temperamen Duan Tianlu telah berubah? Dia bahkan tidak menyayangkan saudara-saudaranya sendiri. Duan Tianlu. Di mana Duan Tianlu? Dari kecil hingga dewasa, aku belum pernah menderita penghinaan seperti itu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa hebatnya satu Duan Tianlu? Apa kau masih ingat pendukung baru Duan Tianlu? Xiao Wei. Selama Zhao Wei mati, Duan Tianlu tidak lebih dari ikan di talenan. Tapi pengaruh Xiao Wei, bahkan ayahku. Apa kau sudah lupa? Zhao Wei saat ini hanya memiliki putrinya sebagai penjaga. Maksudmu, wanita itu tidak bisa mengalahkan Haozi. Tampil dengan baik. Aku akan menunggumu di sini. Tampil dengan baik. Bagaimana aku tampil dengan baik? Duan Tianlu ingin berurusan dengan keluarga Yu. Kau kembali ke Shangcheng untuk mempersiapkan pasukan. Ayah, tidak sesederhana itu untuk mundur. The film was translated and narrated Pintu by ada tepat M di Media. belakangku. Kemana kau akan mundur? Wang Yu, Wang Yu. Kau punya nyali. Beraninya kau membuat masalah di rumah keluarga Xiao kami, orang tua. Kau berani memutuskan pertunangan dengan keluarga Wangku. Di mana kau menempatkan muka keluarga Wangku? Keluarga Wang belaka bukanlah apa-apa di mata keluarga Xiao kami. Lalu mengapa kau setuju untuk menikah dengan keluarga Wangku? Ini keluarga Wangmu yang menguntungkan keluarga Xiao kami. Kau harus melihat dirimu sendiri. Kebajikan macam apa yang kau miliki? Wen Jun kami bisa melawan 100 orang sendirian. Kau ini apa? Jadi, kau sudah lama ingin menghina keluarga Wangku, bukan? Jadi kenapa jika aku menghina keluarga Wangmu, kau meremehkan keluarga Wangku? Haozi. Orang itu adalah teman dekat Duan Tianlu. Selama kau membunuhnya, Duan Tianlu akan datang mengetuk pintu kita sendiri. Duan Tianlu. Duan Tianlu. Apa kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Hati-hati. Kau ini apa? Kakak ada di sini. Wanita seperti dirimu, aku belum pernah mencicipinya sebelumnya. Duan Tianlu. Duan Tianlu. Duan Tianlu. Duan Tianlu. Makanan dan minuman sudah dipesan. Kita harus pergi makan di luar. Makanan di rumah akan basi jika tidak kita makan. Lagi pula, tidak baik terbiasa dengan makanan mewah. Duan Tianlu, kamu yang memutuskan. Kalian tenanglah. Kalau begitu, kau pergi keluar dan bersenang-senanglah. Aku akan makan sisa makanan sendiri. Zusudi, carikan aku mobil tercepat ke restoran Grand Houting. Pesanlah. Aku tidak ingin melihat satu mobil pun di jalan. Ke Hotel Houting. Ya, ahli nomor 1 Shangcheng. Mawar peminum darah. Kudengar warna di bibirmu bukan pemerah bibir, tapi darah. Benarkah begitu? Lepaskan. Sekarang kau tahu apa yang ada di bibirku, ya kan? Bagus sekali. Awalnya sebagai calon tunanganku, aku ingin menyelamatkanmu kamu. Bajingan, Duan Tianlu, apa yang kau lakukan padanya? aku hanya membiarkannya memenuhi keinginannya. Biarkan dia membalas dendam. Makhluk yang bukan manusia maupun hantu. Duan Tianlu, bagaimanapun kita pernah bersaudara. Jangan khawatir. Setelah aku membunuhmu, aku akan memperlakukan orang tuamu dengan baik. Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Duan Tianlu. Bahkan tidak bisa merasakan sakit lagi. Sepertinya dia bukan manusia lagi. Duan Tianlu, kau tidak lebih dari ini. Bagaimanapun dengan tubuh fana, inilah batasmu.
Benarkah begitu? Bagaimana? Kau ingin menggunakan tusuk gigi ini sebagai senjata? Gunakan tusuk gigi ini. Cukup untuk menghadapimu. Hauzi, habisi dia. Duan Tianlu. Seekor nyamuk mencoba menghalangi seekor gajah menggunakan tusuk gigi sebagai senjata tersembunyi. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Hauzi, habisi dia. Apa yang terjadi? Hauzi, Hauzi, jangan menakutiku. Jangan berteriak, dia tidak akan menjawabmu. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Sekarang kau takut. Wang Yu berani menyentuh seseorang yang dekat denganku. Aku akan membuatmu membayar. Ketidakbersalahan Xiao Genju akan dibayar dengan nyawamu. Tidak. Aku tidak melakukan apapun padanya. Kau tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Dia sudah bangun. Itu, kau. Cepat katakan bahwa kami tidak bersalah. Apa kau baik-baik saja? Hanya dengan kekuatannya yang terbatas, dia masih ingin membuka kakiku. Lain kali bilang aja lebih halus. Karena aku tidak melakukan apapun padanya. Mengapa tidak membiarkanku pergi? Biar kau pergi. Asalkan kau membiarkanku pergi, keluarga Wangku pasti akan memberimu imbalan. Wang Yu, bagaimana menurutmu aku bisa bertahan sampai hari ini? Karena kekuatanmu yang luar biasa tentu saja, dan kebijaksanaan yang cerdas. Motivasiku untuk hidup adalah balas dendam. Baiklah, kemarilah. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Keluarga Wang kami hanya memiliki satu putra ini. Apa tuntutanmu? Katakan saja. Ayahku pasti akan setuju. Aku ingin mereka hidup lagi. Tidak. Duan Tianlu. Jangan seperti ini. Ini, beberapa nyawa ini. Berapa nilainya? Sebutkan hargamu. Aku Wang Yu akan memberi kompensasi. Mengapa kau tidak menyebutkan harga terlebih dahulu? Nyawa saudaraku bukan sesuatu yang bisa kau beli dengan uang. Di dunia ini, tidak ada kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Uang adalah hidup. Tanpa uang, sama seperti tidak memiliki kehidupan. Lalu berapa harga The nyawamu? film was Katakan padaku, translated asalkan and aku bisa narrated by melakukannya, M. aku Media. benar-benar tidak akan ragu. Benar. Kalau begitu bersujudlah pada saudara-saudaraku. Bersujud sampai aku puas. Ini kesepakatan. Aku serahkan sisanya padamu. Ayah, Aku tahu kau akan datang. Ayo pergi. lakukan saja. Jika terjadi sesuatu, keluarga Cukup Haye akan mengurusmu. Makanan dan minuman sudah dipesan. Mari kita makan bersama. Xiao Xiao seharusnya sudah menyiapkan makan malam sekarang. Aku pasti akan bergabung denganmu lain kali. Ingat apa yang kamu katakan. Wang Yu sudah mati. Sampah itu Matun biarlah. Dia bahkan membuatku kehilangan kesepakatan. Awalnya hanya untuk menyusup 5 keluarga dan mempermainkan Dun Tianlu. Tak disangka, dia merusak rencanaku berulang kali. Regenerasi tulang dan penguasaan meridian. Orang ini tidak sederhana. Aku masih berharap Yawang bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Tentu saja. Tapi aku harap kau bisa memberikan pembayarannya. 10 anak muda. Tidak masalah, makanlah. Di mana ibu dan ayah? Mereka sudah makan. Kenapa kalian tidak makan? Aku takut jika kau kembali, tidak akan ada orang untuk berbicara denganmu. Makanlah cepat. Ya. Dun Tianlu, aku perlu bicara denganmu. Tidak,
Dia harus makan malam denganku malam ini. Baiklah, aku akan menunggumu di All Friends Cafe besok malam. Apa yang kau lihat? Makanlah. Duduk. Alasan aku mengajakmu keluar hari ini adalah untuk memberitahumu. Aku ingin membawa orang tuamu dan Xiao untuk tinggal bersamaku. Kenapa kau melakukan ini? Karena aku ingin menunjukkan ketulusanku padamu seperti yang diharapkan dari wanita kuat. Bahkan meminta seorang pria untuk menjadi simpanan. Sangat mendominasi. Aku mau ke toilet. Baiklah, Tunggu aku. pasang tampang ya kita. Kau akan setuju begitu keluar juga. Kamu sangat menyebalkan. Cepat pergi. Ya. Permisi, kursi ini sudah ada yang menempati. Nora, dilihat dari pakaianmu. Kau wanita muda The kaya. film was translated and Aku punya hadiah yang narrated by ingin M kutunjukkan Media. padamu. Ada apa? Ini parfum yang aku kembangkan sendiri. Baunya sangat harum, ciumlah. Bagaimana aku bisa menciumnya jika kamu tidak membukanya? Bukankah harum? Bagaimana? Ikut denganku. Pelayan. Di mana gadis yang bersamaku tadi? Kawan, izinkan aku memberimu nasihat. Gadis yang tadi itu bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh preman sepertimu. Dia mempermainkanmu. Aku bertanya di mana dia. Aku baru saja melihatnya dengan seorang penjual parfum pergi. Duan Tianlu, beraninya kau merusak perbuatan baikku. Aku akan membuatmu membayar. Kaulah yang membiusnya. Sepertinya kau bereaksi dengan cepat. Maka kau harus tahu pacarmu jatuh ke tanganku. Apa konsekuensinya? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, akan kukuliti kau hidup-hidup. Jangan khawatir. Setelah aku memberinya makan, perangsang yang aku kembangkan, maka dia akan ingin menyentuhku. Berani kau. Cepat, cepat, cepat. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan orang yang kupercaya terluka sedikit pun. Kau tunggu saja aku. Cantik. Kau terlihat begitu menggairahkan. Bukankah sayang? Untuk tidak menikmatinya dengan benar. Kamu siapa? Kenapa aku ada di sini? Cantik sekali. Jangan takut. Selama kau memberitahuku tentang latar belakang Duan Tianlu, aku akan melepaskanmu. Sepertinya orang ini tahu sesuatu. Anda sedang berbicara tentang Dun Tianlu. Dun Tianlu hanya seorang tukang pukul. Sepertinya kau tidak tahu bahaya dunia ini. Kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu siapa? Kenapa kamu membawaku ke sini? Siapa Dun Tianlu? Apa hubungannya denganku? Apa yang terjadi? Kenapa aku sangat haus akan air itu? Asalkan kau mengatakan yang sebenarnya. Botol air ini adalah milikmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku baru saja bertemu Dun Tianlu. Bisa menahan godaan afrodisiaku. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Baiklah, sudah sampai seperti ini. Katakan saja. Lebih baik keluar dan menikmati hidup. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menolak botol air ini? Aku benar-benar ingin minum. Benar-benar ingin. Ya,
Jika kau bisa memikirkannya, kau bisa mendapatkannya. Tidak ada yang bisa lolos dari kendaliku. Tianlu, The film was translated Beraninya kau and menyentuh orang-orang. narrated by M Kau Media. pasti sudah bosan hidup. Tepat waktu. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawa anjingmu. Karena kau tidak mau bicara. Akan kupukuli sampai kau melakukannya. Kau bocah. Aku Yawang, tubuhku penuh racun. Setiap kali kau memukulku, siapa tahu seberapa banyak yang akan mengenai dirimu. Kali ini, aku menang. Benarkah begitu? Apa? Tubuhku ini, bahkan pedang dan senjata pun, agak takut padanya. Mustahil. Bahkan jika itu kulit sapi, racunku bisa mengikisnya. Icik, Kudengar ada teknik menempa tubuh. Setelah dilahirkan kembali dalam darah, seseorang bisa mendapatkan tubuh Fajar. kau punya sedikit pengetahuan. Yawang. Kau sedang tidak beruntung. Kau harus bertemu dengan musuh bebuyutanku. Teman, bagaimana kalau kita lupakan saja hari ini? Lupakan saja. Kau belum kehilangan apapun. Aku minta maaf. Kau telah menyentuh sisik terbalikku. Aku tidak ingin orang-orang. Aku percaya akan terluka dengan cara apapun. Sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Aku punya seorang gurun di belakang. Dengan racun mereka, bisakah itu menembus tubuhku? Aku memperingatkanmu. Aku mungkin punya dukungan yang kuat. Jika kau ingin melindungi orang-orang di sekitarmu, sebaiknya jangan menyinggungku. Kalau tidak, Kau akan menyakiti orang-orang di sekitarku. Begitukah? Kata-kata terakhirmu lebih seperti sebuah kematian. Pernyataan. ini ginseng berusia 1000 tahun. Mariso memintaku untuk memberikannya padamu. Duan Tianlu, jika bukan karena kamu pelakunya, jika bukan karena kamu membuat masalah di pernikahan putraku, bagaimana dia bisa memprovokasi Xiao Wei? Sepertinya Xiao Wei menangani semuanya dengan cukup bersih. Kematian putramu ada hubungannya denganmu. Bocah, jangan kira aku tidak bisa menyentuhmu. Jangan lupa, keluargamu semua ada di Haichen. Apakah kau mengancamku? Bagaimana jika iya? Kamu, Bocah, berpikir kamu bisa mengandalkan ginseng rusak? Angan-angan. Wang Huanlong dari Haichen. Guan Zheishan setuju untuk bertemu denganmu? Bocah, setelah aku menyelamatkan Guan Zheishan, saat kamu keluar dari pintu itu akan menjadi tanggal kematianmu. Apakah kau baik-baik saja? Duduk. Silakan. Kudengar, kamu punya sebuah ramuan. Awet muda. Benar sekali. Apa ini? Ini adalah regen yang diteliti oleh Kekaisaran selama bertahun-tahun. Selama regen ini disuntikan ke dalam tubuh, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang besar. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Sudah lama ku dengar Lin Feng jago bela diri. Di matamu, bagaimana keterampilan bela diriku? Langkah kaki goyang, tubuh berongga. Tidak lebih dari segumpal lemak dalam kulit manusia. Tetapi jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan segumpal lemak, kau ini apa? Badut yang melompat-lompat. Aku akan menunjukkan siapa badut yang melompat-lompat itu. Apakah ini perasaan kekuatan? Tolong ajari aku.
Maafkan aku. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin dari itu? Selama reagen ini disuntikkan, kau bisa menjadi seperti aku. Harta karun ajaib seperti itu ada di dunia ini. Harta apa? Biar aku melihatnya juga. Xiao Wei, kembalikan nyawa putraku. Siapa ini? Jadi itu hanya anjing yang kehilangan induk dari Haichen. Apa yang kau lakukan di sini? Kau. Setelah aku membantu Guan Zaishan mendapatkan kembali masa mudanya, kau akan menjadi orang pertama yang aku hadapi. Guan Zaishan, apa kau masih ingat perjanjian kita? Tentu saja aku ingat. Tetapi jika reagen ini benar-benar seefektif yang kamu katakan, permintaanmu tuntutan terlalu berbahaya. Akan sulit untuk terus bekerja sama denganmu. Wan Huanlong, apa yang kamu inginkan? Aku ingin balas dendam atas putraku. Aku ingin dia mati. Jika kamu menginginkan kekuasaan dan kekayaan tanpa berpikir dua kali, aku akan setuju. Namun, Tuan, jika kau menyuntikkan regen ini, kau juga bisa mencapai efek ini. Itu jauh lebih baik daripada 30 tahun bekerja. Jauh lebih kuat. Tunggu sebentar. Kau bocah. Beraninya kau berbicara di sini. Seseorang, lemparkan dia keluar. Kau bahkan belum menyembuhkan Tuan Guan. Dan kau sudah memberi perintah. Lidah tajam. Aku akan berurusan denganmu nanti. Aku akan menunggumu. Tuan Guan. Aku sudah menyiapkan ginseng 1000 tahun. Sekarang kau menarik kembali perkataanmu. Bukankah itu agak berlebihan? ginseng berusia 1000 tahun ini. Aku juga bisa membelinya. Sebutkan hargamu. Aku beritahu padamu. Apakah kau percaya akan hal ini? Ginseng 1000 tahun asli. Atau kau percaya pada itu? Ramuan yang tidak diketahui asalnya. Orang tua itu berkata bahwa kekuatan kalian seimbang, membuatnya sulit baginya untuk memilih. Mengapa kalian berdua tidak mengadakan kontes? Siapapun yang menang di antara kalian berdua, akan kami pilih. Tidak masalah. Guan Zaishan. Hal yang paling kubenci dalam hidup adalah pengkhianatan. Hari ini akan kuberitahu akibat dari mengkhianatiku. The film was translated Tianlu. and narrated Tidak by apa-apa. M Media. Ling Fen berkata mereka seimbang. Menurutmu bagaimana peluang Duan Tianlu? Ya, Aku tidak bisa membayangkan Duan Tianlu kalah. Pergi, Duan Tianlu. kau bocah. Jika kau punya nyali, jangan menghindar. Jika kau punya nyali, datang dan tangkap aku. Mari kita lihat bagaimana kau menghindari ini. Memiliki tubuh yang kuat, tanpa dasar seni bela diri apapun. Aku tahu kau yang terbaik. Pengecut. Apa gunanya hanya menghindar? Hanya itu yang kau punya. Ling Feng, bagaimana pendapatmu tentang kekuatan mereka? Duan Tianlu memang tangguh. Tetapi kami bukan bawahannya. Lihat penampilan Wang Huanlong. Jika kau memiliki fisik ini, akan jadi seperti apa? Saya umumkan keputusan saya untuk bekerja sama dengan Wang Huanlong. Aku tahu. Tidak seorang pun bisa menolak tubuh yang kuat. Bersiaplah untuk pertarungan.
Kerjasama yang menyenangkan. Bergerak. Bergerak. The film Bergerak. was translated and narrated by M Media. Akhirnya kelelahan ya. Duan Tianlu. Apa yang terjadi? Metode yang tidak lazim. Dengan ramuan ini, itu hanya pelepasan potensi sementara. Tetapi apa yang dipinjam harus dibayar kembali. Jika kau tidak bisa membayarnya kembali, begitu saja. Kau akan kehilangan satu kaki. Alasan aku tidak melawan tadi adalah untuk menguras staminanya. Untuk melihat berapa lama ramuan ini akan bertahan. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Kau akan berurusan denganku sekarang. Kenapa aku harus memberitahumu? Apa kau pikir aku bodoh? Xiao Xiao, ayo pergi. Ya, Teman muda, kamu tidak bisa pergi. Hidupku masih di tanganmu. Apa kau tidak akan bekerja sama dengannya? Aku bilang aku paling benci pengkhianatan. Teman muda, aku juga sesaat dibutakan. Jadi, aku membuat keputusan yang salah. Guan Zai-san, kau pikir kau harus tahu tujuanku hari ini? Aku mengatur untuk bertemu Yuya, untuk membuktikan pendirianku. Bagus sekali. Aku tidak ingin kau mengecewakanku lagi. Guan Zishan. Dia masih hidup. Mengapa kamu mengundangku ke pesta pemakamanmu? Memohon padaku untuk datang hari ini. Mungkinkah kamu ingin aku mengirimmu pergi lebih awal? Kurang ajar. Berani-beraninya kau tidak menghormati guru Guan, seseorang. Kau orang tua bangka. Kurang ajar. Sampang. Keluar. Apa-apaan ini? Beraninya kau menghalangi jalanku. Xiao Wei juga ada di sini. Itu sempurna. Mari kita bicara sekarang. Setelah Guan Zishan pergi, bagaimana wilayahnya akan dibagi? Baiklah. Yuyan, kau dan guruku sama-sama sudah tua. The film was Berani-beraninya kau translated tidak and menghormati guru narrated Guan, by M orang tua Media. Guan Zishan. Itu karena kamu tidak punya anak. Aku memberitahumu. Kamu orang-orangmu. Tanahmu, propertimu, segalanya. Berikan semuanya padaku. Kemudian, aku akan menikahi wanita yang lebih muda. Punya seorang putra. Dia akan mengambil nama keluargamu. Anggap saja itu simbol. Untuk keluarga Guan. Beraninya kau. Jadi kenapa? Kau orang yang sekarat. Anak buahmu. Berapa banyak yang masih akan mendengarkanmu? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Sejak ulang tahunmu yang ke-80 tahun lalu, aku sudah membeli orang-orangmu. Jadi kau tahu The film was tentang buah translated kenari yang Gua and Bufan berikan narrated kepada by guruku M pada hari Media. ulang tahunnya, bahwa itu bermasalah. Aku mengagumi orang-orang sepertimu. Menerima hadiah dari sainganmu. Wajah itu penting tetapi ada harganya. Ving Feng, tampar dia. Hanya kamu. Kamu berani menamparku. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Sekarang, orang yang berdiri di belakangku adalah bos Gua Bufan. Coba sentuh aku. Sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Beberapa hari lagi untuk hidup, aku juga mendapatkan. Orang tua. Memang orang yang sekarat. Tidak ada lagi keraguan. Kau tidak lebih dari ini. apa yang harus dilakukan? Sepertinya Ling Feng bukan tandingannya. Gerakan Ling Feng berada di puncak. Tadi dia menerima telapak tangan Wang Huanglong. Aku khawatir dia sudah terluka dalam.
Sepertinya selain dirimu, hanya kamu, gadis Ina, Xiao Wei, bisa sedikit berkelahi. Yuyan, bahkan jika aku mati, sebelum mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Orang tua, aku sudah muak denganmu. Kau mengandalkan harta yang ayahmu tinggalkan. Bertingkah seperti raja di kota. Dua dari dulu sudah mau beresin lo. Kurang ajar. Xiao Wei. Orang tua sekarat ini, kematiannya adalah baik untuk semua orang. Apa kau tidak mengerti? Kau harus tahu. Hubunganku dengan Gua Bufan. Aku tidak ingin mereka lebih kuat dan lebih besar dariku. Bos kita, Gua Bufan. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Melenyapkan orang-orang Hutua. Jika tidak, bagaimana kau bisa berkembang selama bertahun-tahun? Muluk-muluk. Belum menyentuhku. Itu karena aku tidak cukup penting. Sepertinya kau tidak. Sebodoh yang dikatakan Gua The Bufan. film was translated Gua and Bufan. narrated by Dua M mata-mata Media. yang dia tempatkan di sisiku. Sudah kutangkap. Bagaimana kau bisa tahu? Tidak bisakah aku menempatkan mata-mata di sisinya? Seperti yang diharapkan dari rubah tua yang licik. Satu kalimat membuat Gua Bufan curiga pada orang-orang di sekitarnya. Sepertinya Yuyan harus melepaskan hari ini. Bahkan jika kau tahu rencananya. Lalu kenapa? Hanya kalian. Orang tua sekarat. Mantan anjing liar. Apakah kita bisa bertarung atau tidak? Kita harus mencoba untuk mencari tahu. Tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu hari ini, aku akan memberimu balasan yang setimpal. Ayah, aku tidak tahan lagi. Cepat bantu dia, Tian Lu. Tak disangka, Xiao Wei sekarang sangat kuat. Lain kali kita bertemu. Entah kau yang mati atau aku yang mati. Tuan tunggu. Yuyan, hanyalah salah satu bidak Gua Bufan. Jika bukan dia, orang lain akan naik ke tampuk kekuasaan. Selain itu, kita akan membiarkannya kembali dan melapor. Anak muda, sekarang aku sudah menyatakan sikapku dengan jelas. Dengar, Gua Bufan tidak bisa didamaikan. Hidupku. Kekuatan jari yang begitu kuat. Kekuatan kita. The film was translated and narrated by M Media. Kudengar kau tukang pijat baru di Haicheng. Ya, tapi tidak juga. Aku adalah tukang pijat terbaik di Haicheng. Mulai. Biar kulihat. Keterampilan teknisi terbaik Haicheng. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Tapi intuisiku mengatakan, aku tidak punya cara untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Bos, apakah kekuatan ini cukup? Jelas tulang-tulang itu membuatku merasa. Orang ini sudah tua dan renta. Mengapa otot-otot di bawah kulit begitu kuat dan bertenaga? Tuan kecil, keterampilanmu bagus. Terlahir buta, mencari nafkah dari ini. Tentu saja aku lebih perhatian daripada yang lain. Kata yang bagus. Surga memberi penghargaan kepada ketekunan. Kau akan menonjol.
Ya, dan itu menggunakanmu sebagai batu loncatan. Seseorang datang. Aku haus. Bos, mengapa kau tidak minum air dulu? Kau tekan milikmu. Ya. Untuk apa ini? Nyaman. Tuan kecil, bagaimana fisikku? Aku tidak begitu mengerti fisikmu. Otot yang The tampaknya film was kuat, translated tapi tulangnya and sulit narrated untuk by mendukung M jenis Media. tubuh. Kau yang pertama, orang yang berani mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Aku tidak berani menyembunyikannya. Sayang sekali. Aku punya teman lama yang bisa membantuku membentuk kembali tulangku. Sayang sekali dia tidak mau membantuku. Aku tidak percaya seluruh tubuhmu. Tidak ada kelemahan. Karena kau tidak memberi cukup uang. Jadi temanmu tidak mau membantu. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan urusanku. Teman lamaku sangat keras kepala. Jadi, aku tidak punya keberuntungan untuk mengubah takdirku. Itu terlalu esoteris. Aku tidak mengerti. Tetapi jika orang tidak bertindak untuk diri mereka sendiri, langit dan bumi akan menghancurkan mereka. Aku masih mengerti prinsip ini. Jadi dia meninggal lebih awal. Dan aku hidup sehat walafiat. Bos memang masih luar biasa. Halo. Apel. Sampan. Tuan muda. Nanti akan kusuruh sopir mengantarmu pulang. Ya. Rencananya sudah selesai. Selanjutnya tergantung pada anjing tua ini. Bagaimana cara merespons? Orang buta aku akan mengantarmu kembali. Mohon jaga aku, orang buta ini. Ternyata dia buta. Jika kau tidak buta, kau tidak akan mengenaliku. Sopir tadi adalah takdirmu. The film was translated and narrated by M Media. Tapi aku tidak buta. Dun Tianlu, bagaimana bisa itu kau? Aku adalah atasanmu. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu. Itu bukan urusanmu. Aku sebelumnya mencurigai kau dan Xiao Wei tidak terlihat seperti hubungan ayah anak perempuan. Bagaimana bisa seorang ayah membiarkan putrinya menjadi pengawal? Yao Wei memang bukan ayahku. Xiao Wei tahu tentang operasi kita malam ini. Tidak perlu. Mengirimmu ke sini adalah tindakan berlebihan. Jadi malam ini, kau bertindak sendiri. Aku akan menerima hukumanku ketika aku kembali. Sulit bagiku untuk membantumu jika kau tidak mengatakan apa-apa. Tolong aku. Yao Wei juga berjanji untuk membantuku. Tapi penantian ini sudah 10 tahun. Setidaknya kau tahu, hubungan yang tidak bisa didamaikan antara Guo Bufan dan aku. Jika aku bisa membantumu di sepanjang jalan, kenapa tidak? Aku mencari adik laki-lakiku. Kakakmu juga ditangkap oleh mereka. Aku pikir malam ini akan menjadi kesempatan terbaik. Tapi aku bahkan tidak bisa mendekat ke tempat itu. Aku bisa membantumu. Tolong aku. Mempercayai seorang pria tidak sebaik mengandalkan diriku sendiri. Malam ini, aku tahu di mana letak kelemahan Guo Bufan. Berani mendekati Guo Bufan sendirian. Melihat kau memiliki lebih banyak nyali daripada Xiao Wei, aku akan mempercayaimu untuk sekarang.
Sepertinya kau bukan seseorang yang benar-benar tanpa perasaan. Besok adalah hari rencana kita. Bajingan Guo Bufan itu hidup 1 hari lagi adalah bencana bagi dunia ini. Semoga berhasil. Sebenarnya mengenai rencana besok, masih ada celah. Celah apa? Coba pikirkan, kamu seorang pria miskin, tiba-tiba berdiri di puncak Haicheng. Siapapun akan curigakan. Aku tidak memikirkan itu. Aku punya ide. Ide apa? Jika kamu tunanganku, tidak ada yang akan curiga. Tidak mungkin. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Aku... Rencananya mendesak. Semuanya demi rencana. Sudah diputuskan. Sudah kubilang, anak ini dan gadis itu pasti punya hubungan. Akhirnya berada di jalan memakan nasi lunak. Sudah kubilang Duan Tianlu, pasti akan menjadi terkenal. Kami sudah menduga hasil ini, tapi tidak menyangka akan jadi seperti ini. Tidak menyangka kekacauan di Haicheng. Malah membiarkan anak ini memungut sisa-sisa. Ini adalah hal yang baik bagiku. Seorang penjilat. Bukankah itu lebih baik? Surga telah menakdirkanku untuk buku-buku sejarah. Duan Tianlu, lihatlah koran-koran tidak bermoral ini. Betapa kejinya mereka menulis. Bagaimana bisa menjadi makan nasi lunak? Apa masalahnya? Biarkan mereka menulis apapun yang mereka inginkan. Toh itu tidak nyata. Aku marah. Xiao Xiao. Menggoda tunangan orang lain. Pagi-pagi begini. Bukankah tidak baik? Bagaimana persiapannya? Selesai. Undangan Guo Bufan telah tiba. Paman, kau mengatakan Duan Tianluo ini. Bagaimana jika dia tidak datang? Setiap orang yang hidup memiliki kerentanan masing-masing. Jika kau yang menumpang hidup pada seorang wanita, dengan kesempatan bagus seperti itu di depan mata, apa yang akan kau lakukan? Aku pasti akan merebutnya. Benar. Karena itu, Duan Tianluo pasti akan datang. Tidak bagus. Inspeksi ini terlalu ketat. Paman, mereka datang. Seperti yang diharapkan, pria yang diincar Zusudi, sosok yang cukup gagah. Gelang ini memiliki dendam yang begitu berat. Berjabat tangan seharusnya tidak menimbulkan masalah kan? Tuan Duan Tianluo, Aku belum terbiasa dengan kebiasaanmu. sungguh kampungan, Gelang oh Gelang, bersabarlah sedikit lebih lama. Aku akan membalas dendam padamu nanti. sungguh sia-sia, gugup sekali hanya karena berjabat tangan. Tuan Duan, duduk. Tuan Guo Bufan memang unik. Menerima kita di tempat seperti ini. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Aku hanya tidak suka tempat asing. Tentu saja kau akrab dengan tempat ini. Disinilah kau mengkhianati saudara-saudaramu. Bicara. Kalau begitu aku akan. Zusudi, seleramu agak terlalu besar, bukan? Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Di Haicheng, keluarga Joko Haiku yang berkuasa mengatakan keluarga Joko Hai kami memiliki nafsu makan yang besar. Sama saja dengan mengatakan kami makan sebanyak yang kami bisa.
Baik. Benar-benar wanita yang luar biasa. Kau memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa membantumu menelan seluruh Haichan. Mari kita bicarakan persyaratannya. Aku ingin keluarga Zukuhai, dukungan keuangan. Berapa banyak? 5 bagia, Tidak mungkin. 4 bagia. Keluarga Chokohaiku tidak ingin berjalan ke sarang harimau. The film was translated and narrated by M Media. Duan Tianlu, apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Tuan Duan benar-benar pria yang ada dalam pikiranku. Duan Tianlu, apa kamu sudah gila? Ikut aku sekarang. Aku ingin berbicara dengan bos. Duan Tianlu, jangan lupakan tempatmu. Apakah kau menentang perintahku? Aku bilang aku ingin berbicara dengan Gu Bufan. Jusudi. Jangan merusak kesenangan semua orang. Kalau begitu, aku akan pergi keluar denganmu. Tuan Duan, sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita. Aku suka cara berpikirmu. Aku sangat menyukainya. Aku suka bekerja sama dengan orang-orang yang ambisius. Mari kita bicara bisnis. Kau membuatku merasa seperti pernah bertemu denganmu di suatu tempat sebelumnya. Sebut saja cinta pada pandangan pertama, kalau begitu. Benar. Cinta pada pandangan pertama. Ini kau. Jadi kau masuk. Itu membuat segalanya lebih mudah. Tuan Duan juga seorang pria yang penuh gairah. Tuan Duan, persyaratan yang kutawarkan sebelumnya ditujukan untuk Zusudi. Jika itu kau, aku tidak akan mengenakan biaya sepeser pun. Hal-hal gratis adalah yang paling berharga. Bagaimana aku bisa membalas budi sebesar ini? Kupikir Tuan Duan hanya tahu cara menjilat wanita. Zusudi menyukaimu. Membuktikan kau punya keterampilan yang nyata. Aku mulai semakin menyukaimu. Ikan kecil punya cara bertahan hidup sendiri. Tapi ikan kecil paling menghargai harga diri. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawa anjingmu. Aku jelas mengenai luka lamamu. Kenapa kau masih bisa bergerak? Karena itu, titik vital tentu saja dilindungi. Dan kau, bagaimana kau tahu titik vitalku? Sekarang kau tahu kenapa kita langsung akrab pada pandangan pertama. Kau tukang pijat itu. Kau sudah merencanakan begitu lama. Dendam mendalam apa yang kau miliki padaku. Kau mengenali ini kan? Sepertinya kau telah menerima ajaran sejati Master Hall. Namun, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Tolong. Suara apa itu di dalam? Biarkan aku masuk. Bos tahu apa yang dia lakukan. Ini hanya pelajaran. Untuk Duan Tianlu. Biarkan aku masuk. Jangan paksa aku untuk memukul seorang wanita. Baiklah. Jika kau mampu, lihat saja aku di sini hari ini. Aku punya banyak waktu. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu. Kau harus menang. Duan Tianlu. Kau memiliki tubuh Fajra, aku memiliki bentuk tanpa wujud. Tidak ada hasil yang baik jika kita terus bertarung.
kita tetap harus bertarung. Tunggu. Pikirkan tentang itu. Dendam mendalam apa yang kita miliki. Itu benar. Kita bisa terus bekerja sama. Inilah yang kau sebut aliansi yang kuat. Itu sepertinya benar. Aku tahu itu. Anak muda tidak mempelajari hal-hal yang baik. Duan Tianlu. Aku tidak bermain denganmu lagi. Aku masih punya guru, tunggu saja. Ini adalah wujud aslimu. Selamatkan aku. Tolong. Sudah kubilang sejak lama, tubuhmu tidak bisa menahannya. Kau sendiri yang tangguh. Selamatkan aku. Bagaimana bisa kau yang keluar? The film was translated Ayo pergi and dengan cepat. narrated Kalau by tidak M bagaimana Media. jika Guo Bufan mengejar kita? Jangan khawatir, seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Paman, oh paman, aku tidak pernah mengira kau seorang perencana yang teliti sepanjang hidupmu akan dikalahkan oleh seorang berandalan. Selamatkan aku. Tolong. Aku. Zhao Wenjun, apa yang sedang kau lakukan? Aku pernah berjanji pada Xiao Wei bahwa jika dia membantuku menyelamatkan adikku, aku memberikan diriku padanya. Sekarang, kau membantuku menyelamatkan adik laki-lakiku. Tidak perlu, tidak perlu. Apakah kau menginginkannya atau tidak itu urusanmu? Apakah aku memberikannya atau tidak itu urusanku? Silakan. Melakukan hal semacam ini membutuhkan sedikit perasaan kan? Ekspresimu seperti kau baru saja menyelesaikan tugas. Bagiku, semuanya adalah tugas. Xiao Wenjun, aku biasanya melihatmu dingin dan menyendiri. Tapi aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Untung saja aku sudah mengawasimu. Siapa yang kau jaga? Ini rumahku. Aku bisa apa aja. Sebenarnya kalian semua gak cocok buat Duan Tianlu. Kenapa? Kenapa? Alasannya sederhana. Dengan kekuatan Duan Tianlu, hanya aku yang bisa menahannya. Menahan apa? Apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa? Aku. Katakan itu. Katakan dengan cepat. Katakan dengan cepat. Berhenti. Mari kita lakukan ini bersama. Tianlu, bisnis pengawal kita telah direbut oleh Guo Bufan lagi. Ini benar-benar kasus melamun di malam hari.